Pernahkah kau terjaga di tengah malam buta, mendengar suara aneh di luar jendela, seolah-olah seekor hewan mengais-ngais tanah dengan rakus? Kisah ini bermula dari suara itu, suara yang menandai lahirnya sebuah kutukan dari rahim keputusasaan. Inilah dia, kisah selengkapnya. Selamat mendengarkan. Di sebuah desa terpencil yang diapit Bukit Kapur, hiduplah seorang petani bernama Karta. Tahun itu, langit seolah lupa cara menangis. Kemarau panjang membakar sawah-sawah hingga tanahnya retak seperti kulit ular tua. Lumbung padi Karta kosong melompong, hanya menyisakan debu dan beberapa bulir gabah yang hampa. Setiap hari, ia menatap wajah pucat Narsih, istrinya, dan dua anaknya yang semakin kurus dengan tatapan nanar. Rasa putus asa mulai merayap di hatinya, lebih kering dari tanah sawahnya. Ia melihat kontras yang menyakitkan pada rumah Pak Lurah Jaya, saudagar kaya di desa itu yang pestanya tak pernah berhenti meski desa merintih kelaparan. Dendam dan iri hati mulai menjadi benih beracun yang tumbuh subur di ladang jiwanya yang gersang. Karta merasa dunia tidak adil dan Tuhan seolah telah memalingkan wajah kepadanya. Suatu malam, dengan perut kosong dan pikiran kalut, Karta duduk di sudut kedai tuak yang remang. Ia tidak minum, hanya mencari pelarian dari tatapan lapar anak-anaknya. Di tengah obrolan para pemabuk, telinganya menangkap sebuah bisikan. Seorang perantau tua bercerita tentang pesugihan, sebuah jalan pintas menuju kekayaan bagi mereka yang cukup berani atau cukup putus asa. Perantau itu menyebut nama Ki Ageng Ireng, seorang pertapa sakti yang tinggal di jantung alas larangan, hutan yang bahkan para pemburu paling berani pun enggan memasukinya. Bisikan itu terdengar seperti nyanyian sirine di telinga Karta, menjanjikan harapan di tengah lautan keputusasaan. Ia menyimpan nama itu dalam-dalam, sebuah nama yang akan mengubah takdirnya selamanya. Karta pulang dengan langkah berat namun pasti. Di bawah cahaya pelita minyak yang berkelip-kelip, ia menceritakan niatnya kepada sang istri, Narsih. Ia meminta izin untuk pergi ke alas larangan, mencari Ki Ageng Ireng. Wajah Narsih langsung memias. Istrinya memohon, menangis, dan bahkan memeluk kaki suaminya. "Jangan Kang Mas," isaknya. "Itu jalan setan. Lebih baik kita mati kelaparan dalam iman daripada hidup bergelimang harta dari kutukan. Pikirkan anak-anak kita, Kang Mas. Warisan apa yang akan kita tinggalkan untuk mereka?" Namun hati Karta telah mengeras. Keputusasaan telah membuatnya tuli terhadap nasihat sang istri dan buta terhadap bahaya. Baginya, melihat anak-anaknya kelaparan adalah neraka yang lebih nyata daripada cerita hantu di hutan terlarang. Sebelum fajar tiba, Karta menyelinap keluar rumah. Ia membawa bekal seadanya dan tekad yang membara. Memasuki alas larangan terasa seperti memasuki dunia lain. Udara menjadi dingin dan lembab, sementara suara-suara aneh menggema di antara pepohonan raksasa yang rimbun. Matahari seolah tak mampu menembus kanopi hutan yang tebal. Karta berjalan berhari-hari, tersesat dan nyaris menyerah. Ia melawan rasa takutnya pada setiap bayangan yang bergerak dan setiap suara ranting patah. Hutan itu seolah hidup, mengujinya, mencoba menelannya bulat-bulat. Namun bayang-bayang wajah lapar anak-anaknya memberi kekuatan besar untuk terus melangkah lebih dalam. Setelah perjalanan yang melelahkan, Karta akhirnya menemukan sebuah gua tersembunyi di balik air terjun. Di dalamnya, di tengah kepulan asap kemenyan yang menyesakkan, duduklah seorang lelaki tua dengan rambut gimbal dan mata yang menyala seperti bara. Itulah Ki Ageng Ireng. Tanpa banyak bicara, sang pertapa seolah sudah tahu tujuan Karta. "Kau datang mencari kekayaan, anak muda," desisnya, suaranya serak seperti gesekan daun kering. "Kekayaan memang bisa kudatangkan, tapi harganya adalah kemanusiaanmu. Apakah kau siap membayarnya?" Karta yang sudah dibutakan oleh ambisinya mengangguk tanpa ragu. Ki Ageng Ireng menjelaskan ritual terkutuk itu. Karta harus menyerahkan dirinya pada siluman babi hutan. Setiap malam Jumat Kliwon, ia akan berubah menjadi babi jadi-jadian.
Dalam wujud itu, ia bisa mengambil harta benda orang lain hanya dengan menggesekkan tubuhnya. Namun, ada syaratnya. Selama ia beraksi, seseorang harus menjaga lilin yang menyala di dalam sebuah baskom berisi air. Jika lilin itu padam sebelum Karta kembali, ia akan selamanya terperangkap dalam wujud babi. Dan istrimu, kata Ki Ageng, adalah penjaga lilin yang paling sempurna, karena ikatannya denganmu adalah yang terkuat. Karta menelan ludah, membayangkan sang istri harus terlibat, tapi ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Karta kembali ke desa. Namun, ia bukan lagi Karta yang sama. Matanya memancarkan ambisi yang kelam. Ia membawa sebuah bungkusan berisi lilin keramat, kemenyan, dan mantra-mantra yang harus diucapkan. Ia memaksa Narsih untuk menyetujui perannya. Narsih melihat suaminya telah dirasuki iblis keserakahan, akhirnya pasrah dengan hati yang hancur. Ia setuju, bukan karena menginginkan harta, tetapi karena takut kehilangan suaminya jika ia menolak. Malam itu, rumah mereka terasa seperti kuburan, dingin dan sunyi, menanti malam Jumat Kliwon pertama mereka. Tepat tengah malam Jumat Kliwon, Karta memulai ritualnya. Ia duduk bersila di tengah ruangan, membakar kemenyan, dan merapal mantra. Narsih menyalakan lilin di dalam baskom dengan tangan gemetar. Tiba-tiba, tubuh Karta kejang-kejang. Tulang-tulangnya berderak, kulitnya meregang. Ia menjerit, bukan seperti manusia, melainkan seperti hewan yang disembelih. Perlahan, wajahnya memanjang menjadi moncong. Tangannya berubah menjadi kaki depan yang kokoh, dan rambut hitam kasar mulai tumbuh di sekujur tubuhnya. Di hadapan Narsih yang mematung ketakutan, suaminya telah lenyap, digantikan oleh seekor babi hutan hitam legam dengan mata merah menyala. Babi itu mendengus marah, lalu berlari keluar, menabrak pintu hingga hancur. Narsih tersungkur, menangis dalam diam. Kini, tugasnya dimulai. Ia harus menatap api lilin yang bergoyang-goyang di atas air. Api itu adalah nyawa suaminya. Jika api membesar dan terang, artinya Karta aman. Jika api berkelip-kelip liar, artinya Karta dalam bahaya. Dan jika api itu padam, Narsih tidak berani membayangkannya. Setiap embusan angin yang masuk melalui pintu yang rusak terasa seperti ancaman yang bisa memadamkan harapan terakhirnya. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupnya. Sang babi jadi-jadian berlari dalam kegelapan. Instingnya menuntunnya ke tempat yang paling ia benci, pekarangan rumah Pak Lurah Jaya. Dengan mudah, ia menyelinap masuk ke gudang penyimpanan harta. Ia tidak perlu mencuri secara fisik. Ia hanya perlu menggesek-gesekkan tubuhnya ke peti-peti berisi emas dan perhiasan. Setiap gesekan terasa seperti sengatan listrik, dan ia bisa merasakan energi kekayaan itu tersedot ke dalam dirinya. Bau keserakahan dan kemewahan membuatnya mabuk. Ia menggesek semua yang ia lihat, tak menyisakan apapun. Menjelang subuh, sang babi kembali ke gubuknya. Ia menabrak Narsih yang tertidur kelelahan di dekat baskom. Seketika, tubuhnya kembali kejang. Proses transformasi balik terjadi, sama menyakitkannya. Karta tergeletak di lantai, telanjang dan kelelahan. Tapi di sampingnya, terhampar tumpukan koin emas dan perhiasan yang berkilauan di bawah cahaya fajar. Narsih menatap harta itu dengan ngeri, lalu menatap suaminya. Ia melihat Karta tersenyum puas, sebuah senyuman yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Senyuman yang membuatnya merinding. Kehidupan Karta dan Narsih berubah drastis. Mereka membeli sawah, membangun rumah baru yang megah, dan anak-anak mereka tak pernah lagi kelaparan. Karta menjadi orang terpandang, namun kekayaan itu terasa hampa. Narsih hidup dalam ketakutan abadi, menanti setiap Jumat Kliwon dengan jantung berdebar. Karta sendiri mulai berubah. Ia menjadi sombong, pelit, dan mudah marah. Ia tak lagi peduli pada sawah yang dulu ia cintai. Ia hanya peduli pada tumpukan hartanya yang terus bertambah. Senyumnya hilang, digantikan oleh seringai tamak. Setiap akhir pekan, desa gempar. Satu persatu orang kaya melaporkan kehilangan harta secara misterius. Tidak ada jejak pencurian, tidak ada pintu yang rusak, selain yang pertama kali.
Yang ada hanyalah cerita tentang penampakan babi hutan aneh yang berkeliaran di malam hari. Isu babi ngepet mulai menyebar dari mulut ke mulut, menciptakan teror di seluruh desa. Orang-orang mulai memasang pagar bambu runcing dan mengadakan ronda malam, membawa obor dan senjata seadanya. Pak Lurah Jaya adalah korban yang paling sering dan paling banyak kehilangan. Ia merasa aneh, bagaimana mungkin seorang petani miskin seperti Karta bisa menjadi kaya raya dalam waktu singkat, tepat saat desanya dilanda teror babi ngepet. Kecurigaannya semakin kuat. Ia mulai mengamati Karta dari kejauhan, mencari-cari kejanggalan dalam gerak-gerik tetangga barunya yang kaya mendadak itu. Amarah dan dendamnya karena hartanya terkuras membuatnya bertekad untuk membongkar misteri ini. Pada suatu malam Jumat Kliwon, Karta kembali beraksi. Targetnya lagi-lagi adalah rumah Pak Lurah. Namun kali ini, Pak Lurah telah bersiap. Ia menyebar garam kasar dan menempatkan anjing-anjing penjaga di setiap sudut rumahnya. Saat Karta menyelinap masuk, anjing-anjing itu menggonggong kencang. Para penjaga ronda terbangun. Di dalam rumah Karta sendiri, Narsih melihat api lilin itu bergoyang liar dan nyaris padam. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Narsih berdoa dengan penuh kepanikan, memohon agar suaminya selamat. Karta semakin terpojok. Para peronda mengepungnya dengan obor dan tombak. Ia berlari membabi buta, menabrak pagar, dan melompati selokan. Namun sebuah tombak berhasil menusuk kakinya, meninggalkan luka menganga. Dengan sisa tenaga, akhirnya Karta berhasil kabur kembali ke dalam kegelapan hutan. Malam itu, ia pulang tanpa membawa hasil apapun, hanya luka dan rasa takut yang luar biasa. Di dalam rumah, istrinya menangis melihat luka di kaki suaminya. Luka yang sama persis dengan yang diterima saat ia menjadi babi ngepet. Pengalaman menakutkan dan menyakitkan itu tidak membuatnya jerah. Malah sebaliknya, membuatnya semakin ketagihan. Sensasi bahaya, adrenalin saat dikejar, dan kepuasan saat berhasil lolos membuatnya merasa hidup. Ia menjadi semakin ceroboh dan serakah. Ia tidak lagi mencuri untuk kebutuhan, tetapi untuk kesenangan. Ia mulai menarget desa-desa tetangga, menyebarkan terornya lebih luas lagi. Ia telah menjadi budak dari ilmunya sendiri. Di balik itu, Narsihlah orang yang paling menderita. Ia melihat suaminya, cinta sejatinya, perlahan-lahan dimakan oleh siluman yang bersemayam di dalam dirinya. Karta yang ia kenal, suami yang lembut dan pekerja keras, kini telah berbeda dan merasa telah mati. Yang tersisa hanyalah Karta yang tamak, yang hanya hidup untuk malam Jumat Kliwon. Setiap hari Narsih berdoa, memohon keajaiban agar suaminya bisa kembali seperti sedia kala, meskipun mereka harus kembali miskin. Teror yang semakin meluas membuat para warga dari beberapa desa berkumpul. Mereka meminta nasihat dari seorang kiai sepuh yang bijaksana, Kiai Soleh. Setelah mendengar semua cerita, Kiai Soleh yakin bahwa ini adalah ulah pesugihan. Ia pun menyusun sebuah rencana. Mereka tidak bisa membunuh babi itu begitu saja, karena itu hanya akan menjebak arwahnya. Mereka harus menangkapnya hidup-hidup dan memaksa sang penjaga lilin untuk memadamkan apinya. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, puluhan warga bersenjata bambu runcing yang telah didoakan mengepung sebuah desa yang menjadi target. Mereka tidak membawa obor, mereka bersembunyi dalam gelap, menunggu dalam diam. Mereka telah membuat sebuah jaring raksasa dari tali ijuk yang kuat. Malam itu, udara terasa sangat berat dan mencekam. Di rumah gubuknya, Narsih merasakan firasat buruk yang luar biasa. Api lilinnya tampak sangat redup, seolah enggan menyala. Karta datang dengan angkuh. Ia tidak menyadari bahaya yang mengintainya. Saat ia sedang asik menggesekkan tubuhnya di rumah seorang saudagar kaya, jaring raksasa itu dijatuhkan dari atas pohon. Ia terperangkap, meraung marah dan meronta-ronta. Seketika, para warga keluar dari persembunyian, mengepungnya dengan tombak teracung. Namun mereka tidak langsung membunuhnya, sesuai perintah Kiai Soleh. Di gubuknya, api lilin langsung berkobar, lalu menyusut drastis, seolah-olah ditiup angin kencang meski tak ada angin sama sekali.
Narsih tahu suaminya dalam bahaya besar. Ia dihadapkan pada pilihan paling mengerikan dalam hidupnya. Jika ia membiarkan lilin menyala, suaminya akan dibunuh warga dan arwahnya akan terperangkap. Jika ia memadamkan lilin itu, ia akan menyelamatkan suaminya dari wujud babi. Tapi itu berarti akhir dari kekayaan mereka, dan mungkin akhir dari segalanya. Mendengar raungan kesakitan suaminya dari kejauhan yang terbawa angin malam, Narsih tidak ragu lagi. Ia tidak peduli pada harta, ia hanya menginginkan suaminya kembali. Dengan air mata berlinang, ia meniup api lilin itu sekuat tenaga. "Cukup, Kang Mas, cukup," bisiknya lirih. Api itu pun padam, meninggalkan asap tipis yang berbau wangi dan anyir secara bersamaan. Tepat saat Narsih meniup lilin, babi jadi-jadian yang terperangkap dalam jaring itu menjerit melengking. Tubuhnya mengeluarkan asap hitam pekat. Para warga yang mengepungnya terlempar ke belakang. Saat asap itu hilang, jaring itu kosong. Tidak ada babi, tidak ada darah, hanya bau belerang yang menyengat dan beberapa helai rambut hitam kasar yang tertinggal. Para warga kebingungan, tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Di saat yang sama, Karta terlempar ke tengah gubuknya, kembali dalam wujud manusia. Ia telanjang, penuh luka, dan gemetar hebat. Ia menatap Narsih yang menangis dan memeluknya. Semua harta benda di sekeliling mereka, emas, perhiasan, perabotan mewah, berubah menjadi debu dan daun-daun kering. Rumah megah mereka kembali menjadi gubuk reot. Karta akhirnya sadar. Ia melihat kengerian di mata istrinya, dan itu lebih menyakitkan daripada luka di tubuhnya. Karta akhirnya bersujud di kaki Narsih, menangis sejadi-jadinya. "Maafkan aku, istriku. Maafkan aku." Keesokan harinya, Karta dengan dipapah oleh Narsih mendatangi kediaman Kiai Saleh. Ia menceritakan semua perbuatannya dari awal hingga akhir tanpa ada yang ditutupi. Ia siap menerima hukuman apapun dari warga. Kiai Saleh menatapnya dengan pandangan teduh. "Hukuman terbesarmu bukanlah dari warga, Nak," kata Kiai Saleh. "Hukuman terbesarmu adalah penyesalan yang kau rasakan dan kesempatan kedua yang diberikan Tuhan kepadamu." Kiai Saleh berhasil menenangkan warga. Ia menjelaskan bahwa kutukan itu telah berakhir dan Karta telah bertaubat. Atas saran Kiai, Karta tidak dihukum, tetapi ia harus mengabdikan sisa hidupnya untuk membantu desa. Ia kembali menjadi petani miskin, menggarap sepetak tanah kecil pemberian warga. Setiap hari ia bekerja di bawah terik matahari, peluhnya membasahi tanah yang pernah ia khianati. Meski hidup serba kekurangan, Karta dan Narsih menemukan kembali kebahagiaan mereka yang hilang. Tak ada lagi ketakutan setiap malam Jumat Kliwon. Tak ada lagi seringai tamak di wajah Karta. Yang ada hanyalah senyum tulus dan rasa syukur. Anak-anak mereka mungkin tidak lagi memakai baju bagus, tetapi mereka bisa tidur nyenyak dalam pelukan orang tua yang damai. Rumah gubuk mereka terasa lebih hangat dan nyaman daripada istana yang pernah mereka tinggali. Karta tidak pernah sepenuhnya pulih. Setiap kali ia melihat babi hutan, tubuhnya akan gemetar hebat. Kadang di tengah malam, ia terbangun sambil menjerit, merasakan seolah rambut kasar kembali tumbuh di kulitnya. Itu adalah bekas luka batin yang harus ia tanggung seumur hidupnya. Pengingat abadi akan kesalahannya. Namun Narsih selalu ada di sisinya, menenangkannya, meyakinkannya bahwa semua itu telah berlalu. Kisah Karta menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai peringatan. Legenda tentang seorang pria yang menjual jiwanya demi harta dan seorang istri yang dengan cinta kasihnya berhasil merebut kembali jiwa suaminya dari cengkraman iblis. Kisah tentang babi ngepet menjadi simbol keserakahan dan jalan pintas yang selalu berujung pada kehancuran. Dari kisah Karta dan babi ngepet, kita dapat memetik beberapa pelajaran berharga. Cerita ini adalah peringatan keras bahwa tidak ada jalan pintas menuju kebahagiaan dan kesuksesan sejati. Kekayaan yang didapat dari cara yang salah tidak akan pernah membawa kedamaian, melainkan hanya ketakutan, kehampaan, dan penderitaan. Keputusasaan berawal dari ketidakmampuannya untuk bersyukur.
Ia membandingkan nasibnya dengan orang lain dan membiarkan iri hati meracuni jiwanya. Seandainya ia bersabar dan bersyukur, ia tidak akan terjerumus ke jalan sesat. Karta memiliki segalanya saat ia kaya, namun ia kehilangan yang paling berharga, kemanusiaannya, kedamaian hatinya, dan cinta tulus keluarganya. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada tumpukan emas, tetapi pada ketenangan jiwa dan kehangatan keluarga. Kekuatan cinta Narsih adalah kunci penyelamatan Karta. Cintanya yang tulus mampu mengalahkan kekuatan ilmu hitam dan membawa suaminya kembali ke jalan yang benar. Ini menunjukkan bahwa pintu pertobatan selalu terbuka bagi mereka yang mau kembali, dan dukungan orang terkasih adalah kekuatan yang luar biasa. Keserakahan mengubah Karta dari seorang suami dan ayah menjadi monster. Ia tidak pernah merasa cukup dan selalu menginginkan lebih, bahkan ketika itu membahayakan nyawanya. Keserakahan adalah penyakit yang akan menggerogoti jiwa hingga tak bersisa.